Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kini kita masih diberi nafas kehidupan hingga saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada best of the best man Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa misi ajaran agama Islam ke pelosok penjuru dunia sehingga kini kita berada di dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah pada hari ini dengan judul Remaja di Masa Modern. Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang pada sesosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas, atau dalam kamus bahasa gaul, biasa disebut dengan sebutan ABG. Remaja adalah harta kekayaan paling berharga bagi dunia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan calon pemimpin dunia. Jika remaja baik remaja, maka dunia akan berseri menghadapi masa depan yang aman, tentram, dan penuh kedamaian. Kalian semua pasti inginkan menjadi remaja unggulan. Insya Allah kita semua pasti akan menjadi winner and student idol. Tapi gimana ya caranya? Apakah dengan duduk manis di kelas atau menjadi kutu buku kita bisa meraihnya? Tentu tidak. Tahu nggak sih, gaul itu kunci sukses nomor 1 untuk menjadi remaja unggulan di era informasi ini. Kenapa begitu? Karena untuk menjadi remaja unggulan atau menjadi bintang sekolah, kita harus memiliki strategi. Di antaranya, 1. Gaul dengan orang tua. Kenapa? Pasalnya, remaja yang akrab dengan orang tua pasti akan mendapat ridho Allah yang lebih banyak dari doa-doa kedua orang tua kita yang dipanjatkan. Sebagaimana hadis berikut ini, ridho Rabbi fi ridhal walidain, yang artinya ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua. Hadis riwayat Tabarani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, gaul dengan guru. Kenapa? Guru kan orang tua kita setelah ayah dan ibu. Kalau guru sudah ridho sama kita, bayangin aja betapa mudahnya mereka dalam mendidik kita dengan penuh kasih sayang, dan hasilnya sungguh banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa kita dapat dari mereka. Sebagaimana hadis berikut ini, Man 'allamani harfan faqad kuntu 'aldan, yang artinya, barang siapa yang mengajarkanku satu huruf saja, maka aku rela menjadi hamba sahafah baginya. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu yang ketiga, gaul dengan teman. Kita pastinya lebih sering menghabiskan waktu dengan teman kan? Teman sejati adalah teman yang saling mendukung, saling menolong, dan saling menguatkan untuk menjadi remaja unggulan. Tapi awas, ada beberapa teman yang hanya ingin gaul demi kesenangan saja. Bahkan ada beberapa teman yang menghalang-halangi atau mempengaruhi kita di saat kita sedang beribadah. Misalnya, ada teman yang mengajak kita bermain petasan atau bercanda di saat ada orang yang sedang beribadah. Masya Allah, semoga kita tidak meniru hal-hal buruk yang dapat merugikan diri kita sendiri. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, semakin lama kita hidup, semakin jauh kita melangkah, semakin banyak yang kita tahu. Tapi awas, jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, rugi lahir maupun rugi batin. Apalagi di saat ini, di bulan Ramadan, yang dimana kita benar-benar sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk golongan orang yang beriman dan sabar? Sekarang ini zamannya modern, serba canggih, serba teknologi. Mau tahu berita yang up to date, tinggal browsing di internet. Mau tahu kabar keluarga yang jauh, tinggal telepon. Mau tahu kabar teman dan update status, tinggal online di IG. Suntuk di rumah, tinggal chatan sama teman. Masya Allah, serba mudah ya. Mengapa di setiap mudah terbitlah susah? Mengapa di setiap kemajuan terbitlah kemunduran? Semua itu jawabannya hanya ada satu. Apa? Jawabannya adalah hati. Mengapa? Karena hati kita telah dibutakan oleh nikmatnya dunia. Teman-teman semua yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah bersabda, Kullu mauludin yuladul ala fitrah, fa'abawahu biwahidanihi, ayyu nafsyuranihi, ayyu ummat insanihi. Yang artinya,
Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oleh karenanya, jangan tunggu sampai esok, mulailah dari sekarang. Marilah kita menjaga keimanan kita agar terhindar dari rayuan indahnya dunia. Mulai sekarang, marilah kita mempersiapkan diri untuk meraih kesuksesan. Giatlah belajar, teraturlah jalan kehidupan, dan sering-seringlah berdoa. Insya Allah kita semua pasti sukses. Hidup kita ini indah, jadi jangan disia-siakan. 1 detik kita berada di dunia, itulah namanya kehidupan. Demikianlah ceramah dari saya ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, singgah dulu di Pariaman. Bagus tidaknya ceramah saya ini, yang penting bisa menambah pengalaman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة